Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran yang pertama, yaitu adalah membahas mengenai TPS seperti biasa. Karena ini adalah merupakan les yang pertama, maka silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, izinkan saya untuk men-share slide pada kesempatan pagi hari ini. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai TPS kuantitatif bagian yang ketujuh, yaitu adalah aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini sudah pernah kalian pelajari secara lengkap dan detail pada saat kalian belajar di SMP, gitu ya. Nah, SMP kelas 7 atau misalnya kelas 8 dulu tergantung daripada kurikulum masing-masing. Nah, berarti aritmatika sosial itu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diskon atau rabat bahasa Indonesianya. Lalu kemudian mampu juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Lalu yang terakhir adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga bank dan pajak. Jadi banyak hal ya sebenarnya yang kita pelajari. Intinya adalah kalau aritmatika sosial, dia perhitungan keuangan gitu ya. Jadi untung, rugi, diskon, atau membeli barang berarti bruto, tara, netonya, lalu kemudian nanti bunga bank dan pajak. Oke. Nah, berarti pertama akan kita bahas adalah mengenai untung dan rugi. Kapankah seseorang itu dikatakan untung dan kapan seorang itu dikatakan rugi? Nah, berarti kalau untung itu terjadi pada saat harga belinya lebih rendah dibandingkan dengan harga jual. Jadinya dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan harga belinya atau modalnya lebih besar dibandingkan dengan harga jualnya atau pendapatan dia, ya berarti nanti jadinya adalah kerugian. Tapi kalau dia sama, maka itu yang dinamakan dengan impas atau balik modal gitu ya. Sama dia. Modalnya segitu, dijualnya juga segitu. Modalnya 10.000, dia jual juga 10.000, ya berarti impas, tidak rugi dan juga tidak untung. Oke, tapi tentunya kalau misalkan orang yang berusaha, entrepreneur misalnya, ya berarti dia akan mengharapkan keuntungan, ya. Nah, berarti besar keuntungan itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi yang besar dikurangi dengan yang kecil. Kemudian besar kerugian berarti harga beli, karena harga belinya lebih besar tadi dikurangi dengan harga jual. Oke. Nah, biasanya yang ditanyakan di permasalahan untung rugi untuk materi TPS yaitu adalah berkaitan dengan persen. Jadi persen keuntungan sama persen kerugian. Nah, kalau misalkan dia persen keuntungan, berarti nanti jadinya adalah untung per harga beli. Jadi selalu per harga beli ya, Nak. Berarti untung itu kan berarti JJ tadi adalah merupakan jual dikurangin sama beli. Dikali dengan, karena tujuannya adalah ke persen, maka kalikan dengan 100%. Kalau rugi berarti rugi per harga beli. Jadi selalu pernya adalah harga beli kalikan dengan 100%. Ingat tadi rugi itu adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Paham ya sampai di sini bagaimana perhitungan daripada untung rugi. Jadi bisa macam-macam soalnya. Bisa besar keuntungannya yang ditanya, bisa persentase keuntungannya gitu. Bisa dia mengalami kerugian. Nah, atau misalnya adalah persentase kerugiannya. Nah, beberapa contoh yang akan dipaparkan adalah seperti ini. Jadi langsung kita ke contohnya. Oke. Nah, di sini berarti nanti kita baca terlebih dahulu, katanya adalah akibat hujan yang turun terus-menerus, banyak durian dagangan Pak Asep yang membusuk. Oke, diperoleh total penjualan 18 juta, tetapi ternyata dengan penjualan ini Pak Asep mengalami kerugian. Kerugiannya adalah sebesar berapa? 10%. Lalu kemudian yang ditanyakan adalah berapakah total harga beli durian Pak Asep. Nah, kalau misalnya kita buatkan di sini, berarti nanti jadinya adalah, oke, bentar ya.
kayaknya saya agak bermasalah. Oke, tadi kalau misalnya kita buat secara rumus ya, persentase daripada rugi, oke, itu adalah rugi. Rugi itu berarti nanti jadinya adalah harga beli dikurangi dengan harga jual per harga beli dikali dengan 100%, gitu ya. Nah, ini secara rumus. Nah, berarti nanti jadinya adalah 10% sama dengan yang ditanyakan adalah harga belinya kan. Harga beli dikurangin sama harga jual, totalnya tadi adalah 18 juta per beli dikali sama 100%. Nah, habiskan yang mana bisa dihabiskan, berarti persennya bisa habis, lalu kemudian ininya juga bisa habis gitu ya. Berarti nanti jadinya adalah dikalikan saja, berarti jadinya B sama dengan, nah ini berarti 10 kali kan, berarti jadinya adalah 10B dikurang 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kemudian 7. Oke, karena dia dikaliin sama si 10. Oke, berarti nanti pindah ruas. Kalau dipindah ruas berarti nanti jadinya adalah 10 dikurangkan dengan 1B, berarti jadinya adalah 9B. Nilainya adalah sama dengan 180 juta. 180 juta jelas bahwa 18 sama 9 itu nilainya 2, berarti harga belinya itu adalah sama dengan 20 juta. Makanya dia mengalami kerugian. Kenapa? Karena dijualnya itu pendapatannya adalah 18 juta, nah harga belinya itu adalah sama dengan 20 juta. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sebenarnya tidak juga perlu dipakai rumusnya gitu ya. Jadi alternatif lain adalah seperti ini yang caranya jauh lebih mudah. Nah, yaitu adalah kita buat di sini beli. Ini caranya jauh lebih mudah. Lalu kemudian di sini untung atau rugi, jadi dituliskan. Jadi di sini adalah ruginya. Lalu kemudian di sini adalah jualnya, ya. Nah, berarti kalau misalkan dia beli berarti kita anggap di sini 100%. Selalu beli itu 100%. Ruginya berapa? 10%, gitu ya. Nah, berarti jualnya karena dia rugi berarti kan dia mengurangi. Berarti berkurang dia, 100 dikurangkan dengan 10. Kalau untung berarti nanti jualnya jadi bertambah, 100 tambah berapa keuntungannya. Oke, berarti nanti nilainya di sini adalah 90. 90 dari mana? 100 dikurangin sama 10. Nah, belinya itu adalah X, karena itu yang mau dicari. Jualnya berapa? Jualnya adalah 18 juta. Oke, nah baru pergunakan perbandingan senilai. Berarti perbandingannya senilai gimana? Ruginya kan nggak dibuat lagi, yang mau dibandingkan adalah beli sama jual gitu ya. Belinya tadi berarti nanti jadinya adalah 100% per X sama dengan 90% per 18 juta. Oke, nah berarti ini habis. Dah, lalu kemudian ini juga ini 1 nolnya ya habisnya. Lalu kemudian 9 sama si 18 jadinya adalah 2. Berarti nanti X-nya kan tinggal, berarti X sama dengan ini tadi 2 juta dikaliin sama 10. Berarti nanti nilainya adalah 20 juta. Jadi sama saja jawabannya juga hasilnya sama. Jadi saya rasa saya rekomendasi untuk kalian memakai ini kalau permasalahannya adalah untung dan rugi. Kenapa? Karena dia jauh lebih mudah. Ya, berarti jawabannya adalah B. Itu cara alternatifnya sebandingkan dengan rumus. Nanti kalau rumus salah meletakkannya, misalnya rugi itu berarti B kurang J, ya kan? Karena kerugian itu adalah harga beli dikurangkan dengan harga jual. Kalau dia untung berarti
J kurang B, dibalik dia. Kenapa? Karena harga jualnya lebih besar dibandingkan dengan harga belinya. Next. Nomor 2 ya, nomor 2 nanti kita akan pakai rumus yang tadi saya bilang, cara kedua dengan cara perbandingan. Nah, katanya di sini adalah Ibu Sri belanjanya itu adalah 100 lusin. Ya kan? Lalu kemudian buku dengan harga 3.600.000. Berarti 3.600.000 itu adalah harga beli karena dia belanja. Oke, belanja nih. Total belanjanya, total belinya itu adalah sekitar 3.600.000. Jika dikehendaki keuntungan 20%, maka harga jual per buku, hati-hati ya, harga jual per bukunya berapa? Berarti tetap tadi kita buat bahwa di sini ada beli, lalu kemudian untung, lalu kemudian di sini adalah jualnya. Berarti nanti belinya berapa? Tetap adalah 100%. Untungnya berapa? 20%. Jualnya berarti 120. Karena kalau misalkan dia untung akan menambah harga jual tersebut. Nah, lalu kemudian dia beli seluruhnya itu adalah 3.600.000. Nah, jualnya belum tahu, jual total ya, Nak. Nah, jual total dulu. Nah, jual totalnya ini masih kita misalkan adalah si X. Berarti nanti jadinya adalah 100X per, yaitu adalah 3.600.000 sama dengan 120X per X. Ini ya, 120% per X. Nah, berarti ini bisa habis. Kemudian nanti ini juga bisa habis nih. Oke, berarti 0 bisa habis juga dengan yang di bawah. Berarti X-nya X sama dengan 12 dikali. Ya, yaitu adalah 36. 0-nya 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke, berarti nanti nilainya adalah 12 dikalikan dengan 360.000. Perlu nggak kita kalikan? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini adalah total. Kan yang ditanya adalah harga jual per buku. Nah, berapa? 100 lusin buku yang dibeli. Berarti kan dia asumsinya terjual semua. Berarti 100 lusin. 1 lusin itu adalah sama dengan 12 buku. Berarti nanti harga jual per buku, nah, harga jual per bukunya, berarti X-nya tadi, nilainya tadi 12 dikali dengan 360.000, ya kan? Dibagi, gitu. Dibagi berapa? Dibagi dengan 100 dikaliin sama berapa? 12. Kan dia per buah, per buku ya. Berarti kan di sini habis nih. Udah, berarti nolnya habis kan? Berarti nilainya adalah sama dengan 3.600. Selesai ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, dari hasil dagangannya, Pak Agung memperoleh keuntungan 20%. Oleh Pak Agung, 25% keuntungan disumbangkan ke Yayasan Mulia. Oke, 20% dari siapa? Dari keuntungan dia. Oke, di sini ya, 20%-nya disumbangkan ke Yayasan Mulia. Jika dana yang diterima Yayasan Mulia, nah ini kan berarti berapa? 25% dari keuntungan gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah berapakah harga beli seluruh dagangan daripada si Pak Agung. Oke. Nah, berarti kalau misalkan di sini, maka nanti dari sini adalah kita buat si beli ya. Beli, lalu kemudian di sini adalah untung, lalu kemudian di sini adalah jual. Tadi belinya 100%, lalu dia untung 20%, lalu jualnya berarti 120%. Dah. Lalu katanya 25% dari keuntungan disumbangkan ke Yayasan Mulia. Oke. Nah, berarti nanti jadinya gimana nih? Kalau misalkan 20% dari keuntungan disumbangkan ke Yayasan Mulia dan besar sumbangannya itu adalah 5 juta. Berarti 25% dari si untung. Untungnya berapa? 20% ya. 20%
daripada si harga beli, ya kan? Nah, ini nilainya adalah sama dengan 5 juta. Udah? Nah, berarti berapakah si harga belinya? Oke, kita coba ya. 25 per 100 dikaliin sama 20 per 100 dikali sama si B. Ini nilainya adalah 5 juta. Dah, habiskan yang mana bisa dihabiskan. Ini berarti jadinya berapa? 1/4. Ini berarti jadinya adalah 1/5 gitu ya. Berarti B-nya adalah sama dengan kalikan. Berarti nilainya adalah 4 dikali 5, 20. 20 dikaliin sama 5 lagi. Berarti nilainya adalah 100. Oke, berarti jawabannya adalah 100 juta. Selesai ya. Itu tadi perhitungan adalah untung dan rugi. Jadi bisa macam-macam soalnya. Next, kita buat lagi. Oke, rabat atau diskon. Nah, kalau misalnya kita berbelanja di swalayan misalnya, atau yang paling sering biasanya swalayan ya. Nah, berarti rabat atau diskon itu adalah merupakan potongan harga yang diberikan oleh pedagang. Oke, jadi biasanya yang ditanyakan adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen atau harga setelah diskon. Kalau dia harga setelah diskon, berarti nanti besarnya adalah, jadi kita nggak perlu hitung berapa diskonnya sebenarnya, tapi langsung aja 100% dikurangin dengan persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Contoh, harganya 100.000, lalu diskonnya 20%. Nah, biasanya kan kita hitung 20% dikali sama 100.000. Baru 100.000 dikurangin dengan diskonnya. Nah, itu kan jadi kerjanya 2 kali, 2 step dia. Hitung dulu berapa diskonnya, lalu kemudian berapa harga setelah didiskon. Nah, kalau di sini perumusannya itu langsung, berarti langsungnya gimana? Langsungnya berarti 80% kali harga awal. Nah, dari mana 80%-nya? Dari 100% dikurangin dengan diskonnya tadi 20%. Jadinya adalah 80%. Nah, lalu kemudian ada yang dinamakan dengan diskon ganda. Diskonnya 2 kali. Misalnya adalah sale, ya. Biasanya swalayan atau misalnya pedagang buat yang kayak gini supaya menarik. Dipikir itu diskonnya besar sekali. Misalnya adalah 70 plus 20% gitu. Jadi diskonnya 2 kali. Nah, itu tidak sama dengan 70 tambah 20 sama dengan 90%. Enggak sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita sudah belajar aritmatika sosial. Nah, jadi kalau misalkan ada diskon ganda, diskonnya 2 kali itu, maka nanti jadinya adalah persentase diskon yang pertama dikalikan dengan harganya, ditambah 1 dikurangin dengan persentase diskon yang pertama tadi dikalikan dengan persentase diskon yang kedua dikalikan dengan harganya. Oke, nah kenapa 1? Karena dia 100% kan, 100% itu nilainya 1. Karena persentase diskon disajikan dalam bentuk persen. Oke, contohnya gini. Ya, nomor 4 tadi. Kan tadi udah 3. Nah, nomor 4 sekarang. Sebuah buku, harga awalnya itu adalah 80.000. Buku tersebut didiskon 2 kali. 20 plus 10%. Nah, yang ditanyakan adalah harga buku setelah diskon. Ingat ya, harga buku setelah diskon. Saya balik ke slide. Nah, kalau misalnya tadi diskon di awal itu adalah harga setelah diskon, tapi kalau untuk diskon ganda, perumusannya itu untuk mencari besar diskonnya. Kalau misalnya perumusannya untuk mencari besar diskonnya, berarti ya berapa yang harus dibayar, berarti nanti harga awal dikurangin dengan besar diskon. Oke, nah berarti nanti jadinya adalah di sini kita cek, berarti besar diskonnya ya. Berarti saya buat di sini nilainya adalah besar dari diskon. Nah, nilainya adalah oke. Nah, berarti nanti jadinya adalah ini persentase yang di awal 20%, berarti 20 per 100 dikali harganya 80.000. Ditambah 1 dikurangin dengan 20%. Oke, berarti nanti berapa? 80%. Dikaliin sama B. B-nya itu adalah persentase diskon yang kedua, 10 per 100.
dikali sama berapa? Dikali sama harga awalnya juga 80.000. Oke, nah berarti nanti nilainya adalah sama dengan, ini kita habiskan terlebih dahulu, ini habis nih, berarti di sini 8 kali 2 berarti 16, lalu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 16.000 ditambah, ini habis 2, ini habis 2, ya kan? Berarti 8 kali 8, 64. 64, ini 1, 2, 1, 2. Gitu. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 6.400 ditambah dengan 16.000. Berarti nilainya adalah 22.400 gitu ya. Nah, 22.400 adalah besar diskon. Berarti harga setelah diskon, nah nilainya berapa? Berarti nanti jadinya adalah 80.000 dikurangin sama 22.400 gitu ya. Berarti ya lihat aja di sini, berarti belakangnya harus 600 kan. Berarti nanti nilainya adalah 57.600. Dah? Oke, next kita buat lagi untuk yang berikutnya, yaitu adalah untuk yang nomor 5. Oke, sepasang sepatu harga awalnya itu adalah 300.000. Udah, lalu sepatu tersebut didiskon 2 kali, 40% plus 10%. Jika dijual dengan diskon tunggal, jadi disatukan diskonnya, maka sebenarnya itu sama dengan berapa persen? Oke, oke. Next ya, kita buat nih di sini. Berarti nanti jadinya adalah, kalau misalnya kayak gini, apakah itu sama dengan 50%? Berarti jawabannya E? Oh, tidak ya, jelas tidak. Nah, berarti nanti jadinya adalah, pertama kita cari dulu besar diskon ya. Besar diskon. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan ini diskon pertama 40% dikali. Udah, berapa harganya? Harganya adalah 300.000 ditambah. Oke, kurangin. Kan gitu ya, 1 kurang 40% berarti 60% dikali diskon kedua 10% dikali dengan harganya 300.000. Habiskan yang mana bisa dihabiskan? Habis. 4 dikalikan dengan 3, 12. Nolnya 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 120. Udah, ditambah. Berarti ini 4 nolnya habis. 4 nolnya habis. Berarti tinggal 6 kali 3, 18. Lalu 1, 2, 3, 18.000. Nah, berarti besar diskonnya 120.000 ditambah dengan 18.000, berarti 138.000. Oke, itu besar diskon. Nah, yang ditanyakan apabila disajikan dalam bentuk diskon tunggal. Berarti besar diskon ini disajikan dalam bentuk persentase diskonnya secara tunggal. Nah, berarti nilainya adalah sama dengan, oke, berarti nanti jadinya adalah 138 per, gitu ya. Berapa harganya? Ya harganya 300.000. Karena disajikan dalam bentuk persen ya berarti kalikan dengan 100%. Karena kita mau mengubahnya ke persen. Habiskan yang mana bisa dihabiskan, habis. Lalu kemudian ini bisa habis ya. Berarti tinggal 3, 138 dibagi sama 3. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 46%. Berarti nilainya adalah sama dengan 46%. Gitu sebenarnya. Trik pedagang itu kayak gitu. Jadi kayaknya diskonnya besar banget gitu ya. Diskonnya 40% plus 10%. Sepertinya adalah 50%. Padahal sebenarnya tidak. Kalau di diskon tunggal sebenarnya dia adalah 46%. Begitupun kalau misalnya kalian lihat promo big sale misalnya 70 plus 20% itu sebenarnya tidak sama dengan 90%. Caranya sudah saya kemukakan. Kayak gini dia. Jadi besar diskonnya dulu dicari. Kalau harganya nggak ada gimana? Misalnya harganya nggak ada misalnya. Ya nggak apa-apa kalian buat aja misalnya harganya 100.000 nggak masalah. Tapi nanti di sini diubah menjadi 100.000. Kenapa 100.000? Supaya gampang. Gampang dihabiskan dengan si persennya. Ya, jadi boleh nggak harga lain? Boleh, ya, boleh. Jadi misalnya adalah ya harganya misalnya 10.000 kah misalnya, atau misalnya harganya adalah 50.000 terserah. Tapi nanti akan berpengaruh di sini. Jadi kalau misalnya ini harganya 300,
berarti nanti pernya adalah per 300.000. Kalau harganya 100, berarti per harganya adalah 100. Oke, itu untuk mencari persentase diskon yang double, persentase diskon ganda. Oke, bruto tara neto. Nah, kalau misalkan bruto tara neto berarti bruto, ini biasanya di karung beras atau misalnya di wadah minyak gitu ya. Nah, bruto itu berat kotor. Lalu tara itu adalah berat tempat. Jadi tempatnya berapa, bisa kaleng, bisa karung ya. Atau neto, neto itu adalah berat bersih. Berat bersihnya itu adalah berat daripada bendanya. Misalnya beras, nah berasnya berapa kilo tanpa ada karung misalnya. Tapi kalau sama karungnya berarti nanti namanya adalah bruto. Nah, kalau misalnya kalian paham tiga ini, sebenarnya perumusan untuk yang di bawah itu jauh lebih mudah ya. Berarti bruto, bruto itu kan berarti tara tambah neto kan. Lalu kemudian neto berarti bruto kurang tara. Tara berarti nanti jadinya adalah bruto kurang neto. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang paling kecil itu tentunya adalah tara. Tara, lalu kemudian lebih kecil dari neto, neto lebih kecil dari bruto. Bruto lah yang paling berat, karena dia adalah merupakan berat gabungan dari seluruhnya. Nah, kalau untuk bruto tara neto, kayak gini misalnya, ke penyusutan. Jadi dia nggak langsung yang ditanya brutonya berapa, taranya berapa, netonya berapa, enggak. Tapi dia lebih ke logika ya, untuk soal yang bruto tara neto. 5. 2 karung terigu masing-masing beratnya adalah 15 kilo sama 25 kilo. Lalu kemudian pada masing-masing karung terjadi penyusutan 2% sama 2,4%. Jika isi karung tersebut digabung, persentase penyusutan isinya adalah berapa? Yo, kalau dia menyusut berarti dia akan berkurang. Ya, artinya adalah berkurang. Berarti ya kita hitung dulu berapa penyusutannya. Berarti persentase daripada penyusutan, nah itu nilainya adalah sama dengan 2% dikali sama 15 ditambah, ini berarti 2,4 ya, 2,4% dikali sama berapa? Dikali sama 25. Ya kan? Per tambahin semua. 15 ditambahin sama 25. Nah, itulah besar penyusutan. Karena disajikan dalam bentuk persen, maka kalikan dengan 100%. Oke, kita buat di sini. Mana ini yang bisa dihabis-habiskan? 2 sama 100 bisa sih sebenarnya ya. Atau ini juga bisa sama-sama dibagiin sama 5. Kalau dibagi sama 5, berarti nanti dari sini adalah 3, lalu kemudian di sini adalah 20. Oke? Lalu kemudian mana lagi? Nah, ini berarti jadinya adalah 10 jadinya ya. 3/10, 3/10 berarti nilainya adalah 0,3. Tambah. Habiskan lagi, ini berarti 4. 2,4 bagi 4 berarti 0,6. Ya kan? Per yang bawah berarti 40. Kalikan dengan 100%. Oke, berarti nanti dari sini 0,9. 0,9 itu adalah 9/10. Berarti 9/10 kali 40. Karena di bawahnya 40 kan, 9/10 kali 40 kali dengan 100%. Habiskan, habis ini dengan ini semua. Berarti nanti jadinya adalah 9 dibagi sama 4. Nah, 9 dibagi 4 berarti nanti nilainya adalah 2, 1/4. 1/4 itu berarti 2,25%. Berarti jawabannya adalah B. Gitu. Jadi persentase penyusutannya adalah dia akan menyusut 2,25%. Yang pasti dia berada di rentang 2% sampai dengan 2,4%. Tidak akan lebih besar dibandingkan dengan 2,4%. Di rentang itu dia. Ya, jadi kalau misalnya kita cek misalnya berarti C itu nggak mungkin dan D itu juga nggak mungkin jawabannya. Oke, next. Bunga bank. Nah, bunga bank ini sebenarnya adalah merupakan jasa yang diberikan oleh perbankan bagi nasabahnya. Jadi kalau misalnya ya tidak nabung ke bank ya tentunya nggak dapat bunga bank. Dia harus nabung dulu ke bank tersebut. Lalu kemudian setiap bank memiliki kebijakan masing-masing untuk menetapkan berapa besar bunganya.
Nah, biasanya bank swasta itu besar bunganya ya supaya bisa menarik konsumen lah istilahnya ke sana atau nasabah. Nah, berarti besarnya tabungan saya buat di sini modal ke N itu nilainya adalah berapakah tabungan awal ditambahkan dengan besar bunga. Nah, besar bunga itu sendiri itu dihitung dengan cara berapa lama dia nabung dikali dengan persentase bunganya dikalikan dengan modal awal tabungan dia berapa. Tentunya akan berbeda kalau misalnya bunganya tahunan atau bunganya adalah semesteran, berarti per 6 bulan, atau misalnya per triwulan gitu ya, beda-beda. Tapi yang umumnya itu adalah per tahun, misalnya 2% per tahun, 5% per tahun gitu. Oke, contohnya saja langsung. Ya, jadi kalau bunga bank itu menambah modal awal. Oke, bedakan dengan pajak. Kalau pajak nanti mengurangi kalau misalnya pajak pendapatan kita misalnya adalah 3 juta, nah berarti nanti karena ada pajak berarti kurang dari 3 juta yang kita terima, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau bunga bank itu dia menambah. Jadi kalau misalnya kita nabung 3 juta, berarti nanti untuk persekian tahunnya itu tidak lagi 3 juta tapi bertambah nominalnya, tergantung daripada bunga yang kita terima. Ya, contoh, Ariana mendepositokan uang di sebuah bank BUMN selama 9 bulan. Jumlah tabungan depositonya bertambah menjadi. Nah, berarti yang 9.010.000 itu adalah MN. Karena dia menjadi ini kan. Nah, suku bunganya berapa? 8% per tahun. Hati-hati ya, per tahun. Tentukan tabungan awal Ariana. Jadi berapakah tabungan awal dia berapa? Oke, berarti modal awal MU. Nah, berarti nanti dari sini kita buat bahwa nilainya tadi nilainya adalah MN. MN-nya adalah 9.010.000. Ya kan? Sama dengan modal awalnya kan belum tahu. Ditambah. Nah, berarti bunga dia berapa? 8% per tahun. Tapi dia kan belum nyampe 1 tahun. Dia masih 9 bulan. Berarti jadinya kita ubah juga lah dari tahun ke bulan, berarti 9 per 12. Tahu ya dari mana 12-nya? Karena dia nabungnya belum sampai 1 tahun, dia masih 9 bulan. Nah, kita hitung bunga yang 9 bulan itu. Jadi 9 per 12 dikali berapa persen? 8%, 8 per 100. Baru dikali sama siapa? Dikali dengan tabungan awal dia, modal awal. Inilah nilai daripada si bunganya selama 9 bulan. Oke, berarti kan dari sini ya kita bisa habiskan modalnya atau misalnya mau dihabiskan terlebih dahulu angka-angkanya boleh disederhanakan. Ya, berarti nanti di sini adalah sama-sama dibagi 3, berarti 3 sama 4 nih. Lalu kemudian ini juga mau dihabiskan misalnya, berarti nanti di sini adalah ini berarti nilainya 2 gitu ya. Berarti nanti jadinya adalah mau dihabiskan lagi, berarti boleh. Di sini adalah menjadi 50. Berarti nanti jadinya adalah 3 per 50. Oke, berarti jadinya 9 juta. Oke, modal awal ditambah 3 per 50 daripada modal awal. Ya udah tambahin. Berarti nanti nilainya adalah modal awal kali, ini kan berarti 1 tambah 3 per 50 gitu ya. Berarti nanti jadinya 1 itu 50 per 50. Berarti tambah 3 per 50 berarti 53 per 50 daripada modal awal. Di sini adalah 9 juta 10. Oke, coba kita bagikan. Berapakah nilai daripada si 9 juta ya, 9 juta 10.000 coba dibagi sama 53. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya ini kalian bagi nih, ini sama ini berarti dapatnya adalah 170. Oke, berarti 170.000 dikali sama 50. Berapa itu? 170.000 kita kali sama 50. Berarti 17 dikali sama 50. Ya kan? Berarti nanti nilainya adalah 85 gitu kan? 17 kali 5 85. Berarti 8.500.000.
Gitu. Jadi modal awal dia nabungnya 8.500.000. Nah, setelah 9 bulan dia akan memperoleh ini. Besar ya. Kenapa? Karena memang bunganya besar 8% per tahun. Oke. Gitu. Next, kita buat yang terakhir adalah pajak. Pajak, nah ingat kalau dia pajak berarti dia akan mengurangi daripada modalnya. Ya, modalnya itu bisa pendapatan, gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, contohnya adalah satu eksemplar buku matematik harganya 40.000. Terjual banyak nih 7.500. Honornya untuk pengarang 10% dan pajaknya 15%. Yang ditanya adalah besar honorarium bersih yang diterima pengarang. Berarti artinya bahwa honorarium total dikurang dengan berapa besar pajaknya. Ya, berarti kita buat dulu katanya satu berarti di sini apa? Total penjualan. Berarti total penjualan. Ya kan? Nah, total penjualannya berapa? Berarti nanti yang terjual 7.500, harganya itu adalah 40.000. Berarti nanti jadinya adalah 75 dikali dengan 4. 75 kali 4 berarti nanti 75 kali 2 150 kali 2 lagi berarti 300 ya. 1 2 3 4 5 6 berarti 300 juta. Oke, itulah yang diperoleh total penjualannya. Tapi honor daripada si pengarang itu 10% saja daripada total penjualan. Berarti 10 per 100 dikali sama 300 juta nih. Oke, berarti nanti ini berapa? 30 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti honornya itu 30 juta. Tapi yang diterimanya tentunya nggak 30 juta. Kenapa? Karena ada pajak. Ya kan? Nah, pajaknya itu 15%. Pajak pengarang tadi. 15% daripada siapa di sini? Karena itu pajak penghasilan jadinya. 15 per 100 gitu. Oke, atau dia konsepnya kayak diskon karena dia mengurangi kan, berarti bisa langsung saja 100 dikurangkan dengan 15 supaya nggak 2 kali. Jadi 85% dikali dengan 30 juta. Atau kalau mau dihitung pajaknya pun boleh. Pajaknya berarti ini besarnya ya. Besar pajaknya itu adalah ya, berarti nanti 15 dikaliin sama 4. Dikaliin sama 3. 45. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, berarti pajaknya itu 4.500.000. Nah, kalau misalnya pajaknya 4.500.000 berarti honor bersih ya berarti tinggal dikurangin aja. 30 juta dikurangin sama 4.500.000. Oke, berapakah nilainya? 20 berapa? 25.500.000, Sir. Iya, 25.500.000. Oke. 500. Oke, itu dia. Berarti honor bersihnya adalah 25.500.000. Jadi ingat ya apa beda pajak sama tadi bunga. Kalau misalnya dia bunga berarti dia menambah modal awal, tapi kalau dia pajak itu akan mengurangi modal awalnya. Ya, dilihat daripada si konsumennya tersebut. Oke? Itu saja saya rasa. Jadi ingat ada hal-hal penting di situ. Jadi ada untung rugi, ya. Lalu kemudian ada bunga bank, ada pajak, ada bruto, tara, dan neto. Oke, jadi aritmatika sosial cukup banyak pembahasannya karena kalau di SMP itu dibahas selama beberapa bulan ya karena dia satu bab. Oke. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.